Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel edukasi. Di sini saya akan berbagi informasi tentang tanaman kelapa sawit. Baiklah, langsung saja. Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman yang berasal dari benua Afrika, di mana tanaman kelapa sawit ini bisa sampai ke Indonesia dibawa oleh penjajah Belanda pada saat menjajah Indonesia. Tanaman sawit ini masuk ke Indonesia pada abad 18 bersama dengan masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. Tanaman sawit di Indonesia yang pertama yaitu ditanam di Kebun Raya Bogor. Kemudian setelah itu, para penjajah Belanda melakukan budidaya perkebunan sawit di daerah Sumatera, khususnya di daerah Sumatera, yaitu bagian timur pantai Sumatera. Selain itu, para penjajah juga melakukan budidaya di daerah Malaysia, sehingga tidak jarang pada saat ini di daerah-daerah tersebut sangat banyak sekali perkebunan kelapa sawit. Tidak hanya di daerah tersebut, hampir seluruh provinsi di Indonesia pada saat ini telah melakukan budidaya tanaman kelapa sawit. Hal ini karena tanaman kelapa sawit merupakan tanaman yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Tanaman kelapa sawit merupakan komoditas ekspor penyumbang devisa tertinggi di bidang non-migas, sehingga para petani baik swasta maupun BUMN milik negara sangat tertarik melakukan budidaya terhadap tanaman kelapa sawit itu sendiri. Baiklah, untuk lebih jelasnya saya akan menerangkan beberapa morfologi tentang kelapa sawit. Pada kelapa sawit terdapat beberapa morfologi seperti akar, batang, daun, buah, dan bunga. Baiklah, yang pertama yaitu akar. Akar pada tanaman kelapa sawit merupakan akar serabut, di mana akar ini terdiri dari 4 jenis akar, yaitu akar serabut primer, akar serabut sekunder, akar serabut tersier, dan akar serabut kuarter. Akar serabut primer merupakan akar inti yang memiliki arah pertumbuhan ke bawah. Akar ini merupakan akar yang ukurannya paling besar dan memiliki panjang yang bervariasi. Kemudian, akar serabut sekunder, tersier, dan kuarter merupakan turunan atau percabangan dari akar primer itu sendiri. Akar-akar tersier, sekunder, dan kuarter ini memiliki arah pertumbuhan mendatar dan sebagian lagi ke bawah. Akar-akar ini merupakan akar yang digunakan untuk mencari atau menyerap zat hara dan air dari dalam tanah oleh kelapa sawit. Akar-akar kelapa sawit ini memiliki ciri-ciri yaitu berwarna putih atau kekuningan, kemudian memiliki bentuk silindris, dan pada ujungnya yaitu berbentuk runcing. Pada akar kelapa sawit juga terdapat akar yang muncul ke atas. Guna akar ini yaitu untuk menyerap oksigen untuk kebutuhan proses fotosintesis dalam tanaman sawit tersebut. Akar ini disebut juga dengan akar sekunder. Morfologi yang selanjutnya yaitu batang. Batang pada tanaman kelapa sawit tidak memiliki cabang, karena tanaman kelapa sawit merupakan tanaman yang memiliki percabangan monopodial, hingga tanaman tersebut tidak memiliki cabang. Kemudian, tanaman kelapa sawit juga tidak berkambium. Hal ini karena kelapa sawit merupakan tumbuhan monokotil. Pada pertumbuhan kelapa sawit, setelah fase awal atau seedling, terjadi pertumbuhan secara melebar, tetapi tidak diikuti dengan pemanjangan internodus atau ruas, sehingga tanaman kelapa sawit memiliki bentuk batang yang lebar dan besar, walaupun tanaman tersebut tidak memiliki kambium. Pada batang kelapa sawit terdapat pelepah-pelepah yang melekat secara kokoh di batang-batang kelapa sawit tersebut. Pelepah-pelepah tersebut tersusun melingkar secara spiral. Pelepah tersebut akan terus berada melekat pada batang kelapa sawit hingga kelapa sawit tersebut berumur 12 tahun. Setelah umur 12 tahun, pelepah-pelepah tersebut akan rontok karena langsung dimakan usia. Titik tumbuh pada batang kelapa sawit terdapat di ujung batang kelapa sawit, yaitu di atas, tepatnya terbenam di dalam tajuk daun. Pertumbuhan pada batang kelapa sawit ini setiap tahunnya sekitar 35-75 cm. Semakin pendek pertambahan tinggi tanaman kelapa sawit, maka akan semakin panjang umur produktif dari tanaman kelapa sawit tersebut. Morfologi yang selanjutnya itu daun. Daun pada tumbuhan kelapa sawit merupakan daun majemuk, di mana anak-anak daun tersebut melekat pada pelepah yang memiliki panjang sekitar 9 meter. Daun pada tumbuhan kelapa sawit ini memiliki warna hijau hingga hijau tua, tetapi pada daun yang masih muda memiliki warna kuning, dan pada daun yang masih muda setiap helai berlekatan dengan lainnya sehingga membentuk kuncup yang memiliki arah pertumbuhan ke atas. Saat daun tersebut sudah tua, maka pelepah akan terbuka
Di pangkal pelepah terdapat duri-duri. Nah, duri-duri ini memiliki fungsi yaitu untuk melindungi buah dari tanam kelapa sawit ini dari hama-hama yang bisa mengancam kelangsungan hidup kelapa sawit itu sendiri, seperti babi, tupai, dan lainnya. Panjang daun pada tumbuhan kelapa sawit sekitar 40-60 cm, dan di tengahnya terdapat tulang daun yang sering disebut dengan lidi. Nah, pada tanaman kelapa sawit memiliki bunga jantan dan betina. Tanaman kelapa sawit merupakan tumbuhan monoisius, di mana terdapat dua bunga, yaitu jantan dan betina, tetapi dalam tanda yang berbeda. Hal ini yang menyebabkan penyerbukan pada tanaman kelapa sawit harus dilakukan bersilang. Maksudnya, pada saat sawit ingin melakukan penyerbukan, maka harus dibantu oleh sawit lainnya, karena kemunculan bunga jantan dan betina pada satu tanaman kelapa sawit tidak serempak. Untuk bunga jantan pada tanaman kelapa sawit yaitu panjang dan agak lonjong, sedangkan pada bunga betinanya berbentuk membulat dan agak pendek. Selanjutnya, buah pada tanaman kelapa sawit itu terdapat di dalam tandan. Tandan tanaman kelapa sawit ini muncul dari ketiak-ketiak daun. Di setiap tandan terdapat ratusan hingga ribuan buah kelapa sawit. Buah ini merupakan buah yang memiliki cangkang. Warna buah dari kelapa sawit ini bervariasi, tergantung dari jenis yang dibudidayakan. Warna dari buah kelapa sawit ini misalnya seperti berwarna hitam, ungu, atau hijau keungu-unguan. Sedangkan untuk kelapa sawit yang sudah masak memiliki warna kuning hingga kemerah-merahan. Lapisan pada buah kelapa sawit terdiri dari 3 lapisan, yaitu exocarp, mesocarp, dan endocarp. Exocarp itu sendiri merupakan lapisan yang kulit atau lapisan yang licin yang berada di paling luar. Kemudian mesocarp merupakan serabut atau daging buah yang menyelubungi biji. Kemudian endocarp yaitu tempurung atau sesuatu yang keras yang membungkus inti biji atau kernel. Sedangkan kernel itu sendiri merupakan inti biji penghasil minyak kelapa sawit dengan kualitas tinggi. Selain itu, kernel ini sendiri merupakan inti atau cikal bakal dari tumbuhan kelapa sawit itu sendiri. Tanaman kelapa sawit dibagi menjadi 3 jenis, yaitu jenis dura, passifera, dan tenera. Untuk dura itu sendiri memiliki buah besar, cangkang tebal, dan tandan yang besar, serta berat yang cukup berat. Kemudian untuk jenis dura itu sendiri memiliki kandungan minyak sebesar 18% di setiap tandanya. Kemudian jenis yang kedua yaitu jenis passifera, di mana jenis passifera ini sendiri tidak memiliki cangkang pembungkus inti, sehingga jenis ini sering digunakan untuk penelitian atau untuk menciptakan bibit baru dalam kultur jaringan. Karena jenis ini memiliki kualitas yang kurang baik, para petani jarang sekali membudidayakan jenis passifera ini. Kemudian jenis yang ketiga merupakan jenis persilangan antara dura dan passifera, yaitu tenera. Tenera ini memiliki ukuran buah yang besar, memiliki cangkang yang tipis dengan kandungan buah sekitar 90%, dan minyak yang dihasilkan setiap tandanya yaitu sekitar 28%. Jenis tenera ini merupakan jenis unggul yang ditemukan baru-baru ini. Dan untuk perkebunan sawit yang luas seperti milik BUMN atau BUMS, mereka lebih suka mengembangkan dan membudidayakan jenis sawit tenera karena dinilai lebih menguntungkan, dan hal tersebut dapat memperpanjang umur mesin pengolahan sawit karena memiliki ketebalan cangkang yang tidak terlalu tebal dan mudah dihancurkan pada saat proses pengolahan. Lain halnya seperti sawit jenis dura. Sawit jenis dura itu memiliki ketebalan cangkang yang cukup tebal, sehingga jenis tersebut dianggap memperpendek umur mesin pengolahan sawit yang ada. Pada tanaman kelapa sawit, bagian yang sering dimanfaatkan yaitu bagian buah. Bagian buah ini sering dimanfaatkan sebagai minyak sawit. Minyak sawit ini merupakan bahan dasar dalam pembuatan minyak goreng, margarin, sabun, kosmetik, dalam industri baja, industri kawat, industri radio, industri kulit, dan industri farmasi. Minyak sawit ini banyak digunakan karena memiliki sifat yang istimewa. Keistimewaan dari minyak sawit ini yaitu tahan terhadap oksidasi dengan bertekanan tinggi, kemudian mampu melarutkan bahan kimia yang tidak dapat dilarutkan oleh pelarut lainnya, dan tidak berdampak iritasi terhadap kulit pada bidang kosmetik. Buah sawit merupakan buah yang dapat menghasilkan minyak. Minyak tersebut merupakan minyak nabati. Minyak nabati ini memiliki banyak kelebihan, seperti harganya murah, rendah kolesterol, dan minyak tersebut
memiliki kandungan karoten yang tinggi. Nah teman-teman, kalian pasti penasaran kan produk apa saja yang dapat dihasilkan dari bagian-bagian buah kelapa sawit. Nah seperti yang telah kita bahas di awal tadi, bahwa buah kelapa sawit memiliki bagian yaitu kernel atau inti biji, kemudian cangkang, dan daging buah. Nah dari kernel atau inti biji ini dapat dihasilkan minyak dengan kualitas tinggi. Nah minyak ini merupakan bahan baku dari pembuatan minyak alkohol dan merupakan bahan baku yang digunakan di bidang kosmetik karena kualitasnya yang sangat tinggi. Nah kemudian dari daging buah ini juga menghasilkan minyak, tetapi kualitasnya tidak setinggi dengan minyak yang dihasilkan oleh inti biji. Minyak yang dihasilkan dari daging buah ini merupakan bahan baku dari pembuatan minyak goreng, margarin, sabun, dan juga lilin. Kemudian bukan hanya itu, dari cangkang tanaman kelapa sawit ini juga dapat dimanfaatkan. Nah, pemanfaatan dari cangkang buah kelapa sawit ini yaitu dapat dibuat sebagai bahan baku arang karena memiliki kekerasan yang cukup untuk menghasilkan arang dengan kualitas yang baik. Kemudian, hasil dari olahan baik daging buah maupun inti biji yang akan menghasilkan ampas dapat digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan makanan ternak seperti pembuatan pur ikan dan pembuatan pur ayam. Tanaman kelapa sawit juga memerlukan perlakuan atau pemeliharaan khusus agar tanaman tersebut tetap menghasilkan buah yang produktif. Adapun perlakuan atau pemeliharaan yang dapat dilakukan oleh teman-teman sekalian yaitu ada 3. Yang pertama yaitu penjarangan atau penyiraman, yang kedua penyiangan, dan yang ketiga pemupukan. Yang pertama penyiangan atau penjarangan dilakukan apabila terdapat bibit sawit yang telah ditanam mengalami kematian atau terdapat penyakit. Kegiatan ini dilakukan pada umur 12-14 bulan. Kemudian yang kedua yaitu penyiangan. Penyiangan merupakan pembersihan gulma di sekitar tanaman kelapa sawit. Hal ini dilakukan agar tanaman kelapa sawit tidak terganggu dalam proses mencari makanan, karena gulma-gulma ini dapat mengganggu proses kelapa sawit untuk mendapatkan makanan. Yang ketiga yaitu pemupukan. Pemupukan dilakukan agar buah yang dihasilkan tetap stabil. Pemupukan ini dilakukan dengan 2 jenis pupuk yaitu pupuk organik dan pupuk kimia. Untuk takarannya disesuaikan dengan usia tanaman sawit tersebut. Digunakan 2 pupuk yang berbeda agar tanaman sawit tetap menghasilkan buah yang produktif. Untuk sawit berumur 1-2 tahun dapat digunakan pupuk sebanyak 500 gram untuk setiap batangnya. Dan untuk tanaman sawit yang sudah berumur 4-6 tahun, kita dapat memupuk sawit tersebut sekitar 1 kg setiap batangnya, karena pemupukan yang terlalu banyak akan menghancurkan sawit tersebut, sehingga pemberian pupuk secara berlebihan pada tanaman kelapa sawit ini tidak dianjurkan. Hal ini karena pemberian pupuk yang terlalu banyak akan menyebabkan kerusakan jangka panjang. Nah, kerusakan jangka panjang ini akan menyebabkan menurunnya produktivitas dari kelapa sawit tersebut. Mungkin hanya ini informasi yang dapat saya sampaikan tentang kelapa sawit. Semoga informasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.